Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyashhadu manafi'a lahum yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fakulu minha at'imul ba'isal faqir. Al-ayah. Yang sama-sama senantiasa kita muliakan pengasuh Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin Wonorejo Lumajang, Kiai Haji Sulaha Syarif beserta keluarga besarnya, yang sama-sama kita semua takzimi Ketua Yayasan Kiai Syarifuddin Wonorejo Lumajang, Dr. Kiai Haji Abdul Wadud Nafis LC MEI beserta segenap jajaran dan keluarga besarnya. Yang terhormat Rektor Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Satuyar Mufid MA beserta segenap jajarannya. Yang kami hormati Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Bapak Zainul Gulam MHI. Yang kami hormati Kaprodi, Kepala Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, juga sekaligus dosen pembimbing, dosen pengampu pada mata kuliah dakwah multimedia, sebagaimana yang saya lakukan, yang saya implementasikan pada tugas UAS saat ini, yaitu Bapak Ahmad Arifulin Nuha Esos MIKOM. Dan tidak lupa yang kami hormati juga Bapak dosen wali kami, Bapak Hari Purwanto MIKOM, yang senantiasa selalu membantu kami, membimbing kami atas segala hal yang kurang kami mengerti, kurang kami pahami pada mata kuliah di program studi komunikasi dan penyiaran ini. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah bersama kita panjatkan keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, kita semua termasuk saya bisa menghembuskan nafas secara bebas di dunia yang penuh dengan kebebasan ini. Salat beserta salam kami harapkan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Nabi Akhiruz Zaman, baginda kita yang selalu menjadi panutan untuk kita semua, yang senantiasa tak akan pernah tergantikan menjadi sang idola kita semua, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh intelektual seperti yang kita rasakan pada saat ini. Tak terasa saat ini kita telah memasuki bulan Zulhijjah, yang mana sekitar 1 minggu yang akan datang kita juga akan memasuki Hari Raya Idul Adha, atau yang banyak dikenal dengan istilah Hari Raya Kurban. Hari Raya yang mana seluruh umat Islam, seluruh umat Muslim berbondong-bondong di pagi harinya menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat Id. Kemudian setelah selesai melaksanakan sholat Id, seluruh umat Muslim akan berlomba-lomba untuk mengkorbankan hewan ternak dengan harta yang ia miliki untuk kemudian disodakohkan kepada para fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Namun
hal yang sering kali kita lupakan, hal yang sering kali tidak kita perhatikan, bahwa Hari Raya Idul Adha sering kita pandang lebih biasa saja daripada Hari Raya Idul Fitri. Pada Hari Raya Idul Fitri, kita lebih bermewah-mewahan, kita lebih bersemangat dalam menyambutnya. Bahkan 1 bulan sebelum tiba pada Hari Raya Idul Fitri, kita sudah banyak memikirkan planning, banyak memikirkan rencana untuk kita wujudkan pada Hari Raya Idul Fitri nantinya. Akan tetapi di Hari Raya Idul Adha ini kita melupakan apa saja yang seharusnya perlu kita siapkan di Hari Raya Kurban, di Hari Raya orang Jawa menyebutnya dengan Hari Raya Besar. Seharusnya di Hari Raya Kurban ini kita lebih banyak menyiapkan diri kita untuk melakukan amal-amal, melakukan ibadah yang telah Allah tetapkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fajr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr ila akhirih. Wal fajr, di sini kami mengambil pelajaran dari Ustadz Khalid Basalamah bahwa pada ayat pertama wal fajr yang memiliki arti demi malam yang telah berlalu atau waktu subuh. Di sini Allah berfirman bahwa wal fajr, yakni demi waktu subuh, bahwa pada subuh-subuh tertentu ini wal fajr yang disebutkan di sini adalah waktu subuh yang istimewa, berbeda dengan subuh-subuh yang lainnya. Wal fajr pada subuh tertentu yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan hambanya, menginginkan umat muslim untuk senantiasa mengejar itu. Mengejar berarti kita harus memperbanyak ibadah, amalan, dan hal-hal baik lainnya. Bahkan dikatakan juga oleh Ustadz Khalid Basalamah, umumnya di kalangan ulama tafsir menafsirkan ayat ini bahwa subuh yang disebutkan dalam surah Al-Fajr, wal fajr, adalah subuh pada Hari Raya Idul Adha. Masya Allah. Maka di sini dapat dijelaskan pula oleh ulama tafsir bahwasanya Idul Adha itu masalahnya lebih afdol daripada Hari Raya Idul Fitri. Mengapa demikian? Telah disebutkan dalam Al-Quran tersebut, surat Al-Fajr, wal fajr, demi waktu subuh, demi waktu malam yang telah berlalu, atau waktu subuh tertentu yang diharapkan hamba Allah untuk mengejar waktu itu. Apa waktu itu? Adalah waktu setelah pelaksanaan sholat subuh di Hari Raya Idul Adha, yakni melaksanakan sholat Id pada Hari Raya Idul Adha dan kemudian melakukan kurban. Tak hanya itu, disebutkan juga dalam surah Al-Kautsar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fasholli lirabbika wanhar, yang memiliki arti maka dirikanlah sholat, yang dimaksud di sini adalah sholat Idul Adha, dan kemudian berkurbanlah setelahnya. Maka dari itu, seluruh sobat dimanapun kalian semua berada, pada Hari Raya Idul Fitri tidak ada ibadah-ibadah tertentu yang diharuskan sebagaimana pada Hari Raya Idul Adha, yakni berkurban. Pada Hari Raya Idul Fitri, setelah melaksanakan sholat Id, seluruh umat muslim melakukan silaturahmi, anjang sana anjang sini, untuk meminta maaf satu sama lain. Akan tetapi hal itu sering disalahgunakan, termasuk mungkin kita semua di sini yang melakukan. Kita lebih sering memamerkan apa yang kita kenakan pada Hari Raya Idul Fitri. Apa itu? Tentu saja baju baru, mukena baru, kerudung baru, kopiah baru, dan lain-lain yang baru. Akan tetapi apakah amalnya juga baru?
Wallahu a'lam. Maka di sini sobat, pada hari raya Idul Adha, setelah melakukan sholat Idul Adha, umat muslim memiliki perintah dari Allah bahwa ibadah yang dilakukan setelah sholat Id yaitu berkurban, menyembelih hewan kurban, kemudian membagikan hewan kurban itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Masya Allah. Sebagaimana juga dikatakan oleh Buya Yahya dalam tausiahnya sekitar 1 tahun yang lalu, bahwa Idul Adha itu pasalnya lebih besar dari Hari Raya Idul Fitri. Barang siapa yang merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan mewah, maka pada Hari Raya Idul Adha harus lebih mewah dalam merayakannya. So, setelah kita sudah mengetahui hal itu, maka mari berlomba-lomba beribadah, memperbanyak amal-amal soleh, memperbanyak amal-amal kebajikan untuk kita siapkan menyambut Hari Raya Idul Adha. Dan semoga kita semua termasuk hamba Allah yang senantiasa dapat menjalankan segala perintahnya, ibadah yang diperintahnya hingga Idul Adha nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dari awal hingga akhir. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.